Sekarang kita belajar tentang support dan resisten. Ini ada garis trend, moving average, Bollinger Band dan sebagainya. Ya, sekarang garis trend tuh. Ini maaf ya, saya memberi poin-poinnya aja ya. Poin-poinnya tidak secara detail ya. Kalau secara detail namanya workshop ya. Oke, itu. Ya, ini tentunya Anda punya keahlian bisa jeli membaca pergerakan candle. Nah, kemudian Anda juga mahir dalam menarik garis, nah itu garis trend. Kemudian moving average, nah ini. Ya, tadi kan udah saya katakan kan, kalau MA4-nya di atas, yang kuning itu, yang ini warna apa? Kuning ya? Iya. Ya, yang kuning itu MA4, yang di bawahnya MA3, yang biru MA2, yang hitam MA1. Nah, kalau MA4-nya di atas tuh biasanya downtrend. Kalau MA4-nya di bawah yang kuning itu biasanya biasanya bullish atau super bullish. Nah, contohnya itu Antam itu, ya. Oke. Ini Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini juga punya keunikan, punya ciri-ciri, ya. Nah, biasanya kalau Bollinger Band ini saya tunggu pada saat dia menciut. Jadi pertama dia ngembang tuh. Kan Bollinger Band ini yang Anda lihat itu kan ada 3 garis kan. Garis bawah, garis tengah sama garis di atas kan. Nah, kalau dia tiba-tiba ngembang, kemudian menciut, kemudian tertahan candlenya, udah. Itu bakal muncrat itu. Muncratnya apa? Ke atas. Ini kalau bahasa saya di workshop namanya IDM. Ilmu diet muncrat. Jadi bahasa IDM, ilmu diet muncrat. Nah, jadi setiap indikator itu punya keunikan, punya ciri yang harus kita ketahui. Misalnya malam ini saya iseng-iseng cari IDM lah. Nah, artinya apa? Saya menggunakan Bollinger Band, kemudian saya cari nih saham-saham yang sudah menciut, ya, posisi tubuhnya itu menciut. Jadi ibaratnya namanya menciut kan apa ya? Kayak orang tuh ditekan, otomatis kan nggak tahan nih napasnya. Udah dia berontak. Nah, berontaknya bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu. Nah, jadi misalnya malam ini saya iseng-iseng nyari IDM, ilmu diet muncratnya saya pakai Udah, pakai Carnesus. Pakai Carnesus, kemudian yang saya aktifin apa? Indikator Bollinger Band aja. Atau dikombinasi dengan stokastik, atau dikombinasi dengan ADX misalnya, atau dikombinasi dengan OBV misalnya. Yang penting tujuan utama saya apa? Mencari badan-badan yang menciut tadi itu, yang pakai Bollinger Band itu. Ketemu nih saham EPP yang saya sering nemuin ya, EPMI, ADNG, apalagi itu banyak tuh. Nah, tapi ya itu malam-malam tuh saya iseng aja, ya mungkin 1 jam 2 jam lah. Atau mungkin yang jago Philip, jago apa nih? Apa tuh aplikasi apa nih? Aduh, lupa saya. Jadi cukup kita setting indikatornya, nanti akan AMI Broker, Masya Allah. AMI Broker. Udah, Anda jika jago AMI Broker, udah setting sesuai Bollinger Band-nya, nanti khusus untuk menemukan apa? Saham-saham yang menciut badannya. Ya. Nah, nanti muncul tuh saham-saham yang sesuai dengan keinginan Anda, yang menciut Bollinger Band-nya. Tapi jangan yang dipilih yang ini ya, yang sahamnya nggak jelas ya. Itu. Nah, kalau udah AMI Broker udah menginformasikan saham-saham yang menciut, udah, misalnya muncullah ada 10 saham misalnya yang menciut semua, Anda cek lagi, jangan percaya sepenuhnya, Anda cek lagi, bisa di Carnesus atau di aplikasi akunnya atau mungkin TA Anda, dicek lagi. Kemudian dicek lagi juga ada nggak di situ bandarnya masuk, ya. Kemudian dicek lagi biasanya bagaimana masa lalunya dan sebagainya. Itulah namanya berpikir multi, ya. Jadi kita berpikir menggatuk-gatukkan lah, ya, menghubung-hubungkan lah itu. Nah itu, jadi bisa pakai AMI Broker otomatis, ya. Jadi setiap indikator itu punya keunikan. Contoh kayak CCI. CCI itu unik sekali itu. Anda tunggu di bawah aja. Itu biasanya saham-saham LQ45 itu. Kalau sudah turun, bukan turun candlenya ya, turun indikator CCI-nya di bawah sampai warna biru. Kalau di aplikasi Mirai atau di Carnesus, kalau udah dia turun ke bawah, nanti muncul warna merah di bawahnya atau biru itu. Jadi dia ada 2 garis vertikal 2,
Kemudian candle garisnya yang CCI turun nih, turun jebol garis pertama, garis kedua yang ke bawah jebol. Kemudian muncullah ya semacam apa ya kayak apa warna yang di blok ya. Itu muncul tuh warna merah atau biru ya. Nah, dia udah mentok kemudian sama dengan masa lalunya. Sama dengan masa lalunya, polanya. Tiba-tiba yang blok warna merah ini atau biru balik arah. Nah, disitulah kita masuk CCI. Nah, jadi CCI itu punya keunikan, punya keunikan masing-masing. Punya keunikan ya, sama dengan yang lain. Moving average, Ichimoku, Bollinger Band, CCI punya keunikan. Silakan Anda belajar sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak saya memantau semuanya indikator? Nggak mungkin. Ya, saya nggak mungkin. Karena saya malam-malam iseng doang, cari CCI yang di bawah, yang sudah nyentuh bawah, ketemu. Atau saya cari yang model Bollinger Band yang IDM, diet mencerat, ketemu juga. Atau mungkin moving average, silakan aja. Yang baru membuka, ya banyak tuh, silakan Anda buka tuh. Jadi dia posisinya lagi buka uptrend, ya mudah-mudahan bullish sampai super bullish, banyak tuh tadi malam saya baca tuh, ya silakan aja buka tuh. Ya. Kalau Anda ketemu, silakan sampaikan ke saya, baik yang free atau yang premium, silakan. Ya. Jadi saya terbuka ya bagi yang free, yang premium. Tapi yang free ya, ya sebatas saya jawab ya. Kalau yang premium memang fokus ya saya jawab ya. Oke lanjut. Pivot point. Nah ini biasanya otomatis di Ichimoku udah ada. Ini bicara tentang support sama resisten. Di Ichimoku ada itu. Ya. Kemudian nah ini juga menarik garis ya, ibaratnya kolom ya, kolom uptrend atau kolom downtrend ya. Nah sekarang gap up sama gap down ya, yang atas gap down, yang bawah gap up ya. Nah jadi gini, sebenarnya gap ini baik gap up atau gap down ini nggak rumus ya, bukan teori ya, tapi biasanya, gap itu artinya celah. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba mantul nih ke atas, meninggalkan semacam celah kosong nih, dia tiba-tiba dibuka naik ke atas, kayak kemarin BEX ya, BEX itu dia mantul ke atas, dia menyisakan gap kosong nih. Nah pertanyaannya nih, dia akan koreksi dulu nggak ke bawah? Nah itu. Nah jadi kalau dia tiba-tiba mantul naik terus, kemudian di bawahnya ada celah nih. Nah, ini hati-hati nih. Dia ada potensi apa? Akan bakal nutup gapnya dulu di bawah. Biasanya dia akan menutup gap. Biasanya, saya bilang biasanya ya, bukan teori pasti ya. Biasanya dia akan menutup. Itu biasanya dia akan menutup. Gitu. Nah sebaliknya juga sama, gap up. Ya. Kalau di atasnya ada ada gap up. Ya, contoh kayak kemarin Antam ya. Antam kan dia sempat 3.000 kemudian turun. Ya. Kemudian naik lagi. Waktu dia turun, kemudian turun. Nah, pas dia turun ada gap itu, dia turun lagi. Udah, dia akan mencoba ke atas untuk nutup di atasnya itu, untuk nutup gap yang di atasnya. Itu namanya gap up, gap down. Nah, jadi Anda perhatikan tuh, kalau dia naik tapi di bawahnya ada celah kosong, bakal dia akan nutup gapnya dulu. Atau sebaliknya, kalau dia turun, di atasnya ada celah kosong, dia akan berusaha naik untuk nutupnya dulu, nutup gapnya dulu. Itu yang kemarin kayak Antam itu. Antam sama Inco tuh jelas sekali tuh. Udah ketutup semua tuh. Nah, udah dia tinggal manyunnya aja, naik turun aja. Oke, lanjut. Itu gap. Kemudian Fibonacci. Nah, ini ilmu saya nih. Nah, tempo hari ada yang tanya, "Mbah, time frame-nya berapa?" Saya nggak bisa jawab. Yang saya jawab adalah dinamis. Itu dinamis, jadi bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nah tergantung. 1 minggu kelihatan nggak bodinya, 2 minggu kelihatan nggak bodinya, 3 minggu kelihatan bodinya. Kalau nggak kelihatan, 3 minggu nggak kelihatan, 1 bulan nggak kelihatan, 3 bulan nggak kelihatan, 6 bulan kelihatan. Ternyata kelihatannya di tahun setahun atau 3 tahun baru kelihatan. Itu. Contoh kayak kemarin, masih ingat kan yang premium itu saya kasih BBRI. Kan saya buat lengkungannya kan turun. Jadi letter U-nya kebalik. Letter U-nya kebalik.
Nah, itu saya buat udah lama itu. Tiba-tiba BBRI naik, ya silakan, itu yang sementara. Nah, jadi saya ulang ya, BBRI punya kebalik. Nah, artinya apa? Dia menunjukkan tren ke bawah. Kemudian ada yang japri saya, Mbah itu BBRI naik, ya silakan, tapi ingat tektok, TP terbatas. Itu. Benar, besoknya koreksi lagi. Kemudian naik lagi, TP terbatas, besoknya turun lagi. Sampai menyentuh gap. Nah, tapi gapnya aja nggak ketutup itu, hanya selisih 10 poin Pak ya. Gapnya nggak ketutup itu. Nah itu. Nah ini contoh nih. Jadi contoh bahwa Fibonacci itu yang saya pakai dinamis. Bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tergantung bodinya. Kalau udah nampak bodinya, baru saya lukis. Ternyata tidak nampak bodinya. Baru ketahuan bodinya di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru nampak, baru saya lukis. Tuh. Nanti akan terjawab tuh lukisan saya. Uptrend atau downtrend atau apa dan seterusnya. Nah, sekarang formasi bid over. Nah, ini nggak perlu saya ajarin karena kan cukup premium tahu. Nah, tapi pesan saya nih ya, jangan tertipu dengan bid ditebelin atau over ditebelin. Tapi kalau bid ditebelin itu lumrah. Kenapa? Bandar tidak mau koreksinya lebih jauh lagi. Contoh di bid, contoh di situ tuh, yang ditebelin di harga misalnya 310. Udah, bandar bisa menahan di harga 310. Tapi ada bid yang kedua tuh yang tebelin di 300. Pasti nanti ada bandar menebelin. Kenapa? Dia nggak mau harga sahamnya koreksi terus. Ini khusus bandar yang sudah akumulasi. Biasanya kalau bid tebelin kadang-kadang nggak palsu. Ya, tapi ya tergantung perlawanannya. Ya. Nah, sekarang over ini kadang-kadang tipuan nih, hati-hati nih. Ya. Menurut CPR, TP-nya adalah 316. Menurut CPR, depan mata saya 316. Tapi yang ditebelin di 320. Nah, ini hati-hati. Saya ulang ya. Menurut TP depan mata saya, itu 316. Tapi yang ditebelin 320. Nah, jadi tidak sebagai acuan ya. Jadi kadang-kadang over ditebelin itu kadang-kadang bisa nyata, bisa palsu ya, hati-hati ya. Itu. Ya lanjut. Nah ini konfirmasi candlestick. Nah tadi kan udah saya bilang tuh, udah saya sampaikan. Ada aplikasi candlestick, belajar candlestick. Nah itu bisa Anda pelajarin tuh. Nanti akan ketahuan. Oh kalau kemarin merah nih, merahnya panjang, tubuhnya utuh merah panjang. Sekarang dia naik. Nah, kalau naiknya melebihi merah 50% tubuhnya, misalnya gini, saya ulang ya. Kemarin merah nih, 100% tubuhnya. Sekarang hijau nih. Nah, hijaunya naik nih. 10, 20%, 30%, 30% dari yang merah kemarin ya. Ternyata melebihi 50%, ternyata 70 atau 80%. Biasanya besok naik lagi. Atau mungkin sejajar. Kemarin merah, kemudian hari ini hijau. Sejajar. Nah, sejajar sama-sama tinggi, rendahnya sama tuh. Harganya juga sama, open closingnya juga sama. Biasanya rebound. Biasanya bukan rebound sih, artinya besok berbalik arah positif. Lanjut lagi. Nah, Anda pelajarin aja tuh. Di belajar candlestick ada semua tuh. Contoh-contohnya.